Masih semangat, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Kayaknya kedengarannya kebanyakan ibu-ibu daripada laki-laki, Bu. Bapak-bapaknya kamarana, Pak? Araya bapak-bapak ya, ibu-ibu ya, perawan ya, Rana ya, Rana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke mukadimah, saya terlebih dahulu pengen mengetes ibu-ibu dan bapak-bapak. Kenapa? Karena biasanya kalau semakin malam itu godaannya itu semakin, Masya Allah, luar biasa. Kira-kira kalau seandainya sebelum pengajian dites terlebih dahulu, kira-kiranya setuju atau tidak, Bu? Masih siap? Mengetesnya juga tidak bakalan yang berat-berat atau yang susah-susah. Siap, Bu? Siap. Ini apa, Bu? Kepala. Ini? Ini? Bapak-bapaknya diam. Gak ada yang bicara. Gak ada siapa. Ini apa, Bu? Ini? Ini? Coba yang ibu-ibu ikutin, tangannya angkat semuanya. Ibu-ibu, kebetulan ibu-ibunya sudah pada ini nih. Ikutin, Bu. Kepala, ibu-ibu ada janggutnya. Oh, berarti mesti fokus ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil qahar al azizil ghafar fasalli ala nuril anwar wa siril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babihi asar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil muhdar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyal ba'dah. Da'utullaha huwar rahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Amin. Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna a'udzubika minal barasi wal junubi wal judami wasayyil asqam. Allahumma inna na'udzubika. Amin. Karena ini adalah salah satu doa yang ketika para ulama dahulu, ketika kita diuji berbagai penyakit, apapun yang belum ada obatnya sampai sekarang, maka para ulama terdahulu sering mengucapkan doa seperti itu. Maka oleh karena itu, tidak ada salahnya sebelum kita berpengajian dilanjutkan, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
semoga kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, umat Islam di seluruh dunia memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dihindari dari yang namanya virus corona. Amin. Allahumma inna a'udzubika minal barasi wal junubi wal judami wa sayyil asqam. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam araya. Nah, jemblingnya ketika mendengar nama Muhammad, maka lisan kita itu jangan tertutup, jangan pelit. Kalau kita mendengar nama Muhammad, maka kalau kita cinta kepada Muhammad, dimanapun kita berada, insya Allah lisan kita ini tidak ada paksaan sama sekali untuk mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan dipaksa, Bu. Kalau kita benar sudah cinta kepada baginda Rasul, maka lisan kita itu refleks, tidak ada paksaan sama sekali. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita mengadakan acara Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi awalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para ulamaul fudala, tokoh terkemuka pembuka agama, anu kusim kuring sangat dipika hormat dan semoga Allah muliakan. Para bapak, para ibu yang nampak hadir di tempat ini, yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pengurus penyelenggara acara yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Para aparatur pemerintah, alhamdulillah Bapak Kades nampak hadir di tempat. Urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan dipanjangkeun umurna. Amin. Dipanjangkeun umurna. Amin. Dipanjangkeun umurna. Amin. Dipaparinan kesehatan. Amin. Amin. Tur urang anu ngadoana mudah-mudahan sami cing dipanjangkeun umur sehat walafiat jauh tina berbagai balahi. Amin. Aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI, TNI maupun Polri, pejabat setempat, anu kusim kuring sangat dipika hormat dan semoga Allah muliakan. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita itu dijadikan pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin. Dijadikan pemimpin-pemimpin yang soleh, dijadikan pemimpin-pemimpin yang bisa mentelajani akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di sini alhamdulillah. Ini semua atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ketua penyelenggara ada beberapa minggu yang lalu menelepon bahwa untuk mengisi acara pada tanggal 20 tiasa Ustaz, pasti tinggal jadwal tiasa, tapi rada bingung oge gunawan sebab bertepatan jeung virus corona. Wah, teu buah-buah ya. Tapi alhamdulillah di dieu mah nya teu sieun ku virus corona teh. Siga teh geus payet cenah teh virus corona teh ya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sadayana kana pangaosan, maka ayo kami sami-sami urang sadayana merenung ka Allah Subhanahu wa taala. Dikala malam semakin mencekam, awan hitam menghiasi indahnya malam. Daun-daun berterbangan ke angkasa, membikin suasana tak sedap dipandang mata. Hampir semua rakyat menderita berbagai ujian dan cobaan musibah corona di mana-mana. Hadirin beserta hadirat, entah kapan semua ini akan berakhir. Dikala yang kaya semakin kaya, betul. Dikala yang miskin semakin miskin. Dikala yang benar di penjara, yang salah tertawa.
ta'ala, sungguh mata dunia memang tiada sempurna. Sadeka salebus taala nempak saldo dicepretan, merdeka tapi modern nu podo aut-autan, betul? Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat melarat, pemimpin semakin subur. Nah, siga anu ngenesnya. Pemimpin semakin subur. Maka oleh karena itu kita hadir di tempat ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga negara kita yang kita cintai mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari berbagai musibah yang Allah kirimkan ke muka bumi ini. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah simkuring biasa nampak hadir di tempat wasilah nata sanes lintang di atas izin kudrat iradat Allah. Mudah-mudahan dengan izin kudrat iradat Allah ia urang sadayana disertai dengan rahmat magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal. Sababay nama kudu lobang ucapkeun amin. Naon sababna? Sabab kudu lobang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab di jalan lintang ti urang ngadua munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Di samping urang ikhtiar, salah satunya cek tadi nya Bapak Kades menjelaskan ikhtiarna urang dina ayeuna naon? Satu, mencuci tangan, rajinlah cuci tangan. Anu kadua naon, Mbak? Anu kedua, jangan bertekatan, jangan bersentuhan. Kalau sekiranya kita bersentuhan mengakibatkan tubuh kita itu sakit, ya untuk sementara saja, jangan sampai. Tapi alhamdulillah di kampung ini mudah-mudahan kampung Carelek ya. Mudah-mudahan alhamdulillah sadayana di pemerintahan kesehatan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak sadayana, alhamdulillah dina ieu waktos urang sadayana ngayakeun acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu sadayana teh ngan saukur cangkangna. Jadi urang ngayakeun acara Isra Mi'raj, ngayakeun acara Maulid Nabi, ngayakeun acara pengajian sebulan sakali anu disebutkeun ana sahariahan, ngayakeun acara mingguan pengajian saminggu sakali disebutkeun anak. Di dia naon Bu? Pengajian saminggu sakali disebutkeun anak naon? Rutinan. Lamun di ditu mah mingguan. Sami merenya. Isra Mi'raj, Maulid Nabi, memperingati nuzulul Quran, itu semua adalah cangkang. Intinya apa? Intinya itu adalah tiada lain dan tiada bukan hanyalah tolabul ilmi. Nah, cenah Bu? Tolabul ilmi. Alhamdulillah. Makanya dengan adanya acara panitia wabil khusus kaula muda jeung kaula mudi nu ngayakeun acara dibantu ku para bapak, para ibu, alhamdulillah acara terselenggara. Ieu teh mangrupakeun hiji kanyaah tilu janten pemuda kasaha ka urang sadayana supaya naon? Supaya urang kudu sering-sering tolabul ilmi. Mudah-mudahan dengan sering kita mencari ilmu, mudah-mudahan kita bertambah ilmu. Supaya apa? Supaya nanti ibadah kita diterima minimal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, mardud, ditolak. Urang sholat apal tata carana, ilmu sholat kira-kirana diterima atau moal sholatna? Wallahu alam, Allah lah yang paling tahu. Maka inilah menjadikan salah satu kanyaah pemuda, orang tua mengadakan acara Isra Mi'raj ini, intinya tiada lain dan tiada bukan hanyalah tolabul ilmi. Maka buba urang sadayana teh kudu sungguh-sungguh mencari ilmu. Napikakeun digambarkeun urang kudu sungguh-sungguh mencari ilmu teh kudu seperti urang sungguh-sungguh neangan duit. Betul? Simkuring orang naos ka para bapak belaan ini subuh datang tunuh neangan duit kira-kirana keur naon Pak? Hah? Kenaon Pak?
Kernyaring cenah. Ibu-ibu Bu, ayeuna terang teh. Belaan urang ini subuh datang tuluh neangan duit kira-kirana keur naon? Aya nu keur napakah keluarga. Naon deui? Padahal duit eta teh ngan saukur alat tukar. Bapak hayang mobil kira-kirana ditukeranna kunaon Pak? Punten banyak, mana nampak berdiri. Bapak hayang duit, hayang imah kira-kirana ditukeranna kunaon? Ku duit. Ibu-ibu hayang HP, komo ibu-ibu pan loba selfie nya strike. Wis, lagi pengajian. Pan gitu nya. Asa kurang sempurna ketika ibu melangkahkan ke pengajian tidak selfie. Tuh, aduh, masya Allah bang ibu, sama seragam paling itu mah, masya Allah luar biasa ya. Ibu mencari duit itu karena uang itu adalah alat tukar. Ibu pengen rumah tukeran aku ku duit. Ibu hayang HP ditukeran aku ku duit. Malah napikakeun awewe di zaman ayeuna Bu beda jeung awewe koidahna di zaman baheula. Kumaha kaidah awewe di zaman baheula? Taroskeun ka ibu-ibu anu kelahiran tanggal 70 ke bitu. Ibu-ibu kaidahna di zaman baheula kumaha? Kaidahna ibu-ibu di zaman baheula dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Pintar, setuju. Eta ibu-ibu zaman baheula. Ari awewe zaman ayeuna kumaha? Awewe zaman ayeuna masyaallah luar biasa na kaidahna. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kloset. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke dong. Mata sungkuring bebeja ke pemuda, hei pemuda. Sok sanajan antum mempunyai wajah ganteng, ninjanya luar biasa, tapi saingan orang lain pemuda. Saha aki-aki noloba duit betul? Sok coba ayeuna awewe. Pemuda, ulah rumah saya ganteng. Wah, saya mah alhamdulillah jadi penitia penyelenggara cek pemuda gagah bari. Wow, melak cangkeng. Pas ditanya boga duit teu? Henteu, awewe ge mundur deui. Mata naon? Pentingna urang kudu boga duit karena naon saingan urang teh lain pemuda, tapi saha aki-aki nu loba duit. Betul? Mata naon kaidahna awewe zaman ayeuna? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kloset. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke dom. Pan awewe zaman ayeuna kumaha? Kajenteng aing kawin ka aki-aki nu geus rempok, nu penting dipangmeulikeun rep atawa HP mi. Sigana numpang tarik nama rumasa gitu. Mata kaumat ka ibu-ibu Bu, awasna. Jadi lain berarti ibu mempunyai anak gadis dan kawin wae teh lain berarti teh payu. Karena naon? Matre. Pan ayeuna mah zaman ayeuna pemuda awasnya karaos kusim kuring baheula. Datang ka imah teh anu ditanya teh lain naon? Jang. Kira-kira geus bisa can salat anu bener? Atawa geus bisa can hadiah? Atawa geus bisa can istilahna naon? Wudu anu yang sempurna. Henteu kan anu ditanya naon ku bapak ayeuna atawa ke ibu? Gawe di mana? Budak turunan saha, betul? Betul. Sugan anu ditanya na bisa maca Quran teu? Aya nu kitu ibu-ibu aya? Mana? Aya nu ngaku teu boga parawan dia, repot teh. Pemudanya titipnya, awas. Sungguh-sungguhlah mencari uang karena uang itu adalah alat tukar. Urang hayang mobil tukeran aku duit, urang hayang motor ditukeran aku duit. Ilmu pun juga seperti itu. Ketika kita pengen melangkah ke surganya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak punya ilmu yang menjadikan salah satu jembatan ilmu untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikhtiarkan, kita sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Setuju? Setuju tak? Alhamdulillah. Ini menjadikan salah satu bukti bahwa kampung Cerelek ini menjadikan bukti kesungguhan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
para bapak, para ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini diadakan acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ketahui bahwa kadangkala kita itu mengenal ada acara apa? Isra Mi'raj. Pas begitu pulang, apa sih yang namanya Isra Mi'raj itu? Siapa yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti dikasih hadiah. Ada yang tahu apa pengertian Isra wal Mi'raj itu? Ada yang tahu? Sok ngacung, mungkin diberi hadiah. Hah? Oh, si ibu ada? Gak ada yang tahu. Nah inilah pentingnya kita mengadakan acara Isra Mi'raj itu, jangan sampai apal ngaran tamu rupa. Kalau melihat dalam pengertian Isra menurut lugah atau bahasa, bisa juga dikatakan menurut etimologis itu artinya jalan. Sedangkan Mi'raj menurut lugah atau bahasa bisa juga dikatakan menurut etimologis itu artinya naik. Jadi mestinya umat Islam dewasa ini jalan terus dan naik terus. Tapi buktinya kenapa umat Islam sekarang ini jalan si jalan, tapi bukannya naik malah menurun. Yang jadi pernyataan, limada ta'akhara ya muslim, kenapa umat Islam sekarang ini menurun terus? Yang pertama karena rapuhnya, hancurnya persatuan dan kesatuan, betul? Gara-gara beda partai, gara-gara beda dukungan, gara-gara beda warna, gara-gara beda pendapat, sampai mengakibatkan berpecah belah antara kampung sebelah dan kampung sebelah, betul? Jangan sampai mengakibatkan seperti itu. Kenapa? Karena di semboyan mengatakan al-ittihad yufidul quwwah, persatuan dan kesatuan itu adalah pangkal dari kesuksesan. The junior is power, betul? Betul? Maka jangan permasalahkan, apalagi sampai hilafiyah. Kemarin kita fatwa MUI mengatakan bahwa Jumat libur. Baru pertama kali ini Pak ya, sampai Jumat diliburkan. Baca dulu teksnya ke bawah. Jangan mengambil bahwa Jumat libur, udah. Libur itu bagi siapa? Bagi orang yang ketika di sekelilingnya itu sudah riskan. Ya kalau kita, alhamdulillah di sini masih bisa berkumpul, masih bisa bertatap, bermuajahah, bermusafahah. Berarti kalau kita masih bisa berkumpul, bertatap, bermuajahah, kenapa tidak kita melaksanakan sholat Jumat? Di sini tadi sholat Jumat Pak, alhamdulillah. Jadi jangan mengikut-ikutan. Ketika MUI mengatakan seperti itu, orang-orang yang bodoh itu, kenapa MUI ini sampai Jumat diliburkan? Padahal mana nama ketika itu ada Jumatan. Jadi anu riweuh nate lain anu berilmu, tapi naon? Anu teu berilmu anu riweuh natenya. Dan apa? Karena orang yang berilmu tahu posisinya itu di mana. Iya mah keur anu teu riweuhna anu teu apal ilmuna jadi riweuh. Wah, kieu carana mah MUI moal diturutan we. Manya eueuh ti dituna Jumaah libur. Sekiranya kalau di suatu tempat banyak orang yang kena virus tersebut, kalau misalnya di suatu tempat diadakan Jumatan bakal mengakibatkan meludak penyakit tersebut, maka di situ baru tidak mengadakan sholat Jumat. Kalau di kita ya alhamdulillah. Tadi juga alhamdulillah Pak, di Cimahi tidak ada, biasa saja. Kenapa? Karena fatwa MUI itu dengan ilmu, bukan dengan otak. Kalau sekarang itu banyak orang yang berpikir dengan otak, tapi tidak dengan ilmu. Kalau di sini alhamdulillah semuanya dengan ilmu. Maka oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh mencari ilmu itu supaya apa? Supaya kita bisa menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu pengen masuk surga? Pengen Bu? Pengen masuk surga mana Bu? Surga Firdaus atau surga mana? Kalau digambarkan surga Firdaus itu minimal kayak misalnya levelnya itu bintang 7 lah. Lebih tinggi. Berarti tiketnya itu lebih
lebih mahal. Sebelum masuk ke hotel tersebut, ibu itu diperiksa. Sampai-sampai kayak sekarang mau masuk ke rumah sakit langsung dites kesehatannya. Seperti itulah. Itu baru mau masuk surga. Ibu pengen mau masuk surga, surganya surga udah punya tiket apa bu masuk surga? Udah punya tiket apa pengen masuk surga? Kakarek dibere corona geng gesieun. Sedangkan pan urang teh hayang masuk surga. Tetapi ketika pengen masuk surga teh mati dulu. Betul? Ngaku hayang masuk surga ari mati embung kakarek dibere corona. Aduh. Ya Allah sieun teu keluar. Alhamdulillah kalau kita ambil hikmah dari corona tersebut, masya Allah luar biasa. Ini menjadikan salah satu hikmah bagi kita ketika Allah menurunkan wabah di dunia ini, maka alhamdulillah yang pertama tempat maksiat bubar, sepi. Betul bu? Sok coba ibu. Biasanya di kampung ini banyak yang maksiat, pas begitu corona mah diberhentikan. Masya Allah luar biasa. Daina pak, misalnya lapon ku Pak Kades, ayat tempat perjudian misalnya. Lalu Pak Kades langsung melarang. Kira-kira kumaha responnya pak? Wah meureun teu protesnya Kadesa. Tapi dengan ketika cara Allah untuk menghentikan pemaksiatan, maka sekarang alhamdulillah orang-orang pada di rumah masing-masing, tidak bisa berkumpul dengan seenaknya. Masya Allah luar biasa. Tapi yang kedua ini yang menjadikan ketika Allah menurunkan corona tersebut, maka alhamdulillah kita bisanya seharusnya harus istiqomah dalam menjaga air wudu. Menjaga apa bu? Menjaga air wudu. Maka insya Allah ketika orang tersebut bisa menjaga wudunya, maka insya Allah dijauhi dari berbagai virus tersebut. Jangankan Allah memberi virus, surga tiket ketika orang istiqomah dalam berwudu, maka tiket surga sudah di tangan bu. Nah apa Ustaz? Wudu itu kan mudah, ya. Wudu itu gampang, ya. Tapi kenapa dengan cara berwudu itu menjadikan salah satu tiket masuk surga? Jelas. Siapa yang bilang? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat, maka baginda Rasul mengucapkan kepada sahabat, wahai sahabatku, ini adalah bunyinya sandalnya Bilal bin Rabah. Jadi Rasul sudah mendengar sandalnya Bilal bin Rabah sudah terdengar di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Berarti Bilal bin Rabah ini dijamin masuk surga. Sampai-sampai para sahabat iri kepada Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, amalan apakah yang membuat Rasul menjamin kamu masuk surga? Apakah kamu dengan banyak sedekah? Apakah kamu dengan banyak baca Al-Quran? Atau kau dengan tahajud? Atau apa amalan apa yang membuat Rasul menjamin kamu masuk surga? Kata Bilal bin Rabah, saya tidak punya apa-apa. Sedekah saya tidak seberapa, tahajud saya tidak seberapa, bacaan Al-Quran saya tidak seberapa. Tapi ada satu kunci yang ketika saya sampai sekarang istiqomah tidak terlepas. Apa? Saya tidak pernah batal wudu. Ketika batal, wudu lagi. Ketika batal, wudu lagi. Ketika batal, wudu lagi. Itulah amalan istiqomah saya sampai sekarang. Oh, berarti ini menjadikan salah satu tiket ketika kita pengen masuk surga. Salah satu tiket ada di ketika kita istiqomah dalam wudu. Apalagi sekarang bu, sekarang lagi banyak wabah corona. Tidak ada salahnya kita istiqomah dalam berwudu. Perbanyaklah berwudu. Maka insya Allah ketika ibu istiqomah berwudu, maka wajahnya bakalan berseri-seri. Beda dengan ketika dulu. Kalau dulu kita pengen cantik, pengen kelihatannya gelis, lawan bahasa orang dia naon gelis, maka sok aya doa anu teh bu. Naon doana?
semar semir semur kokok samburayot hak buraung metak baheula mah awe ibu-ibu zaman baheula da garulis saya tinggal ka ibu-ibu ye masya Allah seragam deh nya putih alhamdulillah tadi malah tepikakeun di dieu ya alhamdulillah Bu ya istiqomahkan berwudu sebab orang yang berwudu kelihatan dari wajahnya berseri-seri beda dengan ketika orang yang banyak hutangnya banyak apalagi Bu biasanya orang ibu-ibu yang suka gelisah apa kelihatan banyak hutangnya banyak masalahnya dengan suami terakur malah nepikakeun ketika ibu-ibu pengen melihat ibu ini senang atau susahnya jangan dilihat dari udahnya tapi lihatlah dari rautan mukanya. Kalau sekiranya ibu-ibu pakai kerudung masih dengdek berarti eta masih kena loba masalah dibenerkeun buru-buru tuhnya kira-kira ieu urang halus teh berarti loba masalah tah gitu pokoknya Imam Syafi'i menjelaskan Imam Ghazali menjelaskan ketika pengen melihat orang senang atau tidaknya bukan dilihat dari udahnya tapi lihatlah dari rautan mukanya tinggal lihat tiungna lamun loba dengdek berarti loba masalah loba hutang alhamdulillah di dieu masih kana loba hutangnya amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi itu Bu yang pertama tadi ketika kita mengadakan Isra wal Mi'raj ini alhamdulillah jangan sampai kita berpecah belah antara satu kampung dengan satu kampung yang lainnya tina gara-gara masalah bela hilapiyah masalah tekunut masalah kamari tejumatan kuat nepikakeun keur dipermasalahkeun janganlah sampai seperti itu masalah tidak seberapa yang masalah itu ketika kita memiliki penyakit hati yang menggugurkan amal kita apalagi sampai tadi mengatakan Bapak Lurah itu penyakit penyakit hati salah satunya fitnah itu penyakit hati lamun ayeuna mah hoak gitunya tidak jelas ieu teh bener atau tidak sedangkan penyakit hati teh anu bakal ngagugurkeun amal perbuatan urang malah tepikakeun ketika Allah mau menerima amal perbuatan itu tidak bakal diterima kalau kita masih ada hubungan dengan sesama hablum minan hubungan kita dengan manusia makanya tuntaskanlah dulu dengan manusia sebelum kita mati tuntaskan dulu hubungan dengan manusia apa kita punya masalah atau punya hutang atau punya apa-apa bereskan dulu bisa mah bisa bari ajal mah teu apal punya ajal mah kadang-kadang ayeuna pan teu saeutik jelema lempang-lempang awas teu mawatnya malah tepikakeun ketika ayeuna misalnya orang apalagi melangkahkan kaki ke tempat pengajian atau ke tempat-tempat yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala maka langkah demi langkah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ketika meninggal dalam tempat tersebut kita termasuk mati syahid. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika orang meninggal dalam keadaan kena virus lalu virus corona tersebut itu memutuskan hubungan kita dengan alam tersebut maka kita termasuk mati yang mati syahid metatang hariwang ngadua ke Allah Subhanahu wa taala di samping urang ngadua ikhtiar dengan baik insyaallah. Para ibu, para bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat di bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang mana bulan mengandung suatu sejarah yang dahsyat luar biasa. Oleh karena itu kita selaku umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadikanlah waktu ini adalah momen untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Ketika kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka insya Allah berbagai ujian, musibah yang dihadapi, insya Allah ketika Allah tidak berkehendak tidak bakalan kena kepada kita. Doharul fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kehancuran di alam dunia ini adalah atas tangan-tangan manusia. Manusia siapa? Pak Bu, Pak, kalau kita mengingat sejarah, Ibu kenal dengan Korun tidak, Bu? Halo, ibu-ibu ada? Ada, Bu? Ibu kenal dengan Korun? Raja Korun kenal? Tidak. Siapa yang kenal dengan Raja Korun, Bu? Raja Korun itu Masya Allah luar biasa. Salah satu raja yang mana dia itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi, sampai-sampai ketika orang pengen bertemu dengan Raja Korun, maka melewati pintu baru bertemu dengan Raja Korun. Sampai kayaknya, Pak, luar biasa. Tetapi kenapa ketika dia diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bukan bisa mendekatkan diri kepada Allah, malah menjadikan kesombongan. Sampai-sampai Raja Korun berkata, "Ana rabbukal a'la," sayalah pangeran yang lebih tinggi. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena dia itu kuasa, kekayaannya banyak, hartanya banyak. Masya Allah, dengan kekayaan yang Allah berikan malah menjadikan Korun semakin sombong. Tidak lama kemudian Allah menurunkan ba'udoh. Apa itu ba'udoh? Ba'udoh itu adalah salah satu nyamuk, yang mana nyamuk itu masuklah ke hidung Korun. Sampai masuk ke hidung Korun tersebut, maka matilah yang namanya Korun. Korun itu matinya bukan dengan bala tentara. Korun itu matinya dengan bom, bukan. Korun itu matinya dengan tsunami, bukan. Tapi dengan apa? Korun itu dengan kesombongannya matinya dengan seekor nyamuk yang kecil yang masuk ke dalam hidungnya tersebut. Dengan masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam otak, lalu dia meninggal dunia ketika Allah mengirimkan bala tentara kepada kita. Makanya apa sih yang kita sombongkan, ya? Titip, jangan sombong. Siapa lagi ada kerajaan yang sombong itu adalah Firaun. Ibu kenal Firaun? Kekayaan Firaun berapa, Bu? Kuncinya berapa? Gak tahu. Sampai-sampai kunci gudang Firaun itu 70 ontak, dibawa sama 70 anak kuncinya, Bu. Masya Allah, luar biasa, ya. Apa sih yang tidak dia diinginkan oleh Raja Firaun? Dia mau kemanapun juga banyak, tentaranya banyak, pangkatnya banyak, hartanya pun banyak. Tetapi kenapa ketika Allah menurunkan air, Bu, ditenggelamkan di dalam laut, maka Firaun matinya dalam air tersebut. Sampai sekarang diabadikanlah mayatnya. Itu apa? Itu membuktikan bahwa ketika orang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah kirim bala tentara, yang mana dengan bala yang kecil lah orang-orang yang sombong itu meninggal. Apalagi sampai kita mengingat, Bu, kemarin tanggal 2019 bulan Oktober, ada salah satu presiden mengatakan tidak ada yang bisa menghentikan ekonomi Cina. Sampai-sampai Amerika ketika pengen mengajak perang, Cina itu sudah sanggup perang. Ekonominya siap bersaing dengan Amerika. Sampai bilang seperti itu, tidak ada yang bisa menghentikan ekonomi Cina. Buktinya diurangannya, Masya Allah. Aya anu beunghar teh pribumi atau pendatang, Bu? Tah tanya. Ieu geus ngajadikeun hiji bukti bahwa Cina itu luar biasa, ekonominya semakin melesat. Tetapi dengan kesombongannya mereka Allah kirimlah wabah. Sampai sekarang lah kita yang tidak tahu apa-apa terkena dengan wabah tersebut. Negara kita, Masya Allah, luar biasa, ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan dengan wabah sampai sekarang yang ada di negara Indonesia, wabil khusus dunia, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siap, Bu, salawat? Siap? Yang salawat naon, Bu?
Kali dia yang salawat naon Bu? Hah? Cinta teh ka Rasul? Cinta. Ibu-ibu yang salawat naon? Salawat Badriyah. Sok coba Bu salawat Badriyah. Sekalian berdoa saja Bu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ayo mangga bareng Bu. Allah wahasil wabalighna wahasil maqasidana ya Allah nu maha suci. Amin. Hapunten dosa abdi. Amin. Dosa